Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhatulab wa tulaba fi ayil makanin al-mubarak. Nahnu naltaqian fi dirasah al-lughah al-arabiyah bi juz'il al-syaniyah. Wa fi hadzal bab nahnu nurid an nabhasha anil maudu'il jadid fil mustawa as-saniyah. Qabla nastamir ila maudu'ana al-jadid, ana kal mudarriskum an a'rafakum anil kitabil ladzi sayahmiluna fi mustawa asaniyah, yakni al-arabiyah al-muyasyarah li talibah al-jami'ah juz sani. Oke, baik adik-adik mahasiswa, nanti silahkan buku ini atau kitab ini bisa kalian download dalam e-learning kalian. Oke, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu di bab yang ke-13. Sebelumnya ada ini, kitab ini sebenarnya ada dua, yaitu juz awal dan juz ani. Nah, yang juz awal saya anggap ini kita sudah membahasnya di semester yang pertama. Nah, untuk semester yang kedua ini memakai kitab ini. Untuk itu para mahasiswa silahkan nanti di-download. Sudah saya sediakan per bab dalam mata kuliah bahasa Arab ini, di-download sesuai dengan jamnya nantinya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan buku ini, tapi tidak seluruhnya nantinya. Saya akan memberikan sebagian dan sebagian lagi untuk dikerjakan oleh para mahasiswa. Oke, al-wahdatu ats-tsalitsah asyarah, yakni anis sifatil wa mausuf, yaitu kita akan membahas sifat dan mausuf. Bab apa sih sifat dan mausuf? Qabla nastamir ila qaidiha nahnu nadrusu anil maharatil istima. Kamal adah fi al-lughah al-arabiyyah hunaka arba'atu maharat, yakni maharatul istima, maharatul kalam, maharatul qiraah, wal maharatul kitabah. Nah, sebelumnya kita akan membahas maharah istima. Apa sih maharah istima? Yang belum mengetahui, yaitu adalah kemampuan untuk mendengar. Sebenarnya ini kemampuan untuk mendengar terus kalian tulis. Itu kalau dalam prakteknya kita kuliahnya bukan daring tapi luring, nanti bisa kita manfaatkan. Akan tetapi untuk kali ini, untuk istimaknya kita buat untuk tarjamah saja. Begitu. Istimak hadan nas ajjayidah summa ajib al-as'ilah. As-saum, yaitu kita akan membahas tentang saum. Apa sih artinya as-saumu? Saumu adalah puasa, ya, puasa ya. Puasa. Oke. As-saumu ruknun adimun min arkanil islami al-khamsah. Saum atau puasa itu adalah puasa itu adalah rukun adimun min arkanil Islam, yaitu rukun yang agung. Jadi saum ini termasuk rukun Islam yang 5 tersebut.
Nah, rukun Islam kalian masih ingat ada berapa? Rukun Islam yang pertama, rukun Islam yang kedua, rukun Islam yang ketiga. Nanti kalau yang belum ingat, diingat-ingat ya. Nah, dalam rukun Islam tersebut ada namanya saum, yaitu puasa. Nah, puasa adalah rukun yang agung dalam beberapa rukun Islam yang 5 tersebut. Waqad ja'alahu Allahu fi Ramadan, dan Allah itu benar-benar membuatnya dalam Ramadan, yaitu dalam bulan Ramadan. Maksudnya membuat di sini adalah membuat puasa tersebut, yaitu puasa tersebut dalam bulan Ramadan. Begitu. Waqad ja'alahu Allah fi Ramadan, dan Allah benar-benar telah membuatnya atau telah menetapkan puasa itu di bulan Ramadan. Wa Ramadanu sahrun min asrafil suhuri. Dan Ramadan itu adalah bulan yang agung, bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang mulia, min asrafi syuhur, yaitu di antara bulan-bulan yang mulia. Li'annahu syahrul ladzi li'anna Ramadan, li'annahu, ya, Ramadan tersebut syahru alladzi fihi nazalal Qur'an wa fihi intasaraful Islam fi ghuswati Badar wa fi fatkil Makkah. Karena dalam bulan tersebut itu nazalal Qur'an. Nazala Qur'an, itu diturunkanlah Al-Qur'an. Wa fihi intasaraful Islam fi ghuswati Badar. Dan di dalam bulan tersebut, itu juga ada suatu peristiwa, yaitu tertolongnya umat Islam dalam Ghazwatul Badar, perang Badar. Wa fi fatkil Makkah, kemudian juga di Fatkul Makkah atau pembukaan kota Mekah. Ini dalam tarikh Islamnya begitu. Wa hadat dars minallahi bi annan nasru min indihi wa bi annahu yatahaqqaqu lil qulubil mu'minin. Wa hadat darsu, dan ini adalah pelajaran minallahi, dari Allah Ta'ala, dan ini adalah pelajaran dari Allah Ta'ala. Bi'anna nasru min indihi, sesungguhnya pertolongan itu ada pada diri Allah itu sendiri. Wa bi'annahu yatahaqqaqu lil qulubil mu'minin, dan itu juga itu menguatkan lil qulubil mu'minin, bagi kulub, hatinya orang-orang mukmin. Wa shaumu ibadatun adimatun wa tarbiyatun islamiyah. Wa saum tersebut, ya, dan puasa tersebut adalah ibadah adimah, ibadah yang agung. Wa tarbiyatul islamiyah, dan juga pendidikan Islamiyah. Wa huwa sihatul jismi, wa huwa, dan puasa tersebut adalah sihatul jismi, adalah menyehatkan untuk badan kita. Walihada qala ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk ini bab ini itu Nabi bersabda bahwasanya sumu tasihu,
sumu, puasalah kalian, maka tasihu, maka kalian itu akan sehat semua. Oke, para mahasiswa yang budiman, bab 1 tersebut, bab maharah istima selesai. Kita lanjut ke berikutnya. Al-isti'ab wal fahmu tadribul awal ajib an as'ilati atiyati. Tolong nanti ini mahasiswa dikerjakan ya untuk apa ini tadrib yang pertama ini. Untuk yang tadrib kedua nggak usah, kita santai saja, kita pakai yang pertama. Terus kemudian kita masuk ke qawaid. Qawaid itu adalah kalau dalam bahasa Indonesianya adalah tata bahasa. Nah, tata bahasa dalam bahasa Arab. Nah, sebelumnya kita sudah membahas, saya anggap sudah membahas ya. Walaupun kita belum, saya anggap sudah membahas beberapa qawaid yang sebelumnya. Nah, ini yang qawaid yang kita bahas sekarang. Nah, qawaid ini yaitu terkait sifah wal mausuf. Yang pertama, Iqra al-as'ilah al-atiyah wa sholal mutarrisu al-jadidu ra'aitul fatata anasyitata dhahabtu ilal khatiqati al-jamilati hada talibun dakiyun hada syayaratun qadimatun namar rajulani al-ajuzani mukabbirin istaiqatu al-khatima istaiqadat al-qadimatani al-jadidatani muta'akhkharataini ada at-talamidu an-najihuna, yaitu sifat mausuf. Itu contohnya ini ya. Nah, apa sih pengertian dari sifat mausuf tersebut? Yaitu sifat mausuf itu adalah kalimatul lati tahtal khat fil jumlatis sabiqah yusamma kullu minha sifat wa hiya tasiful kalimat allati qablaha wa tusammal mausuf. Yaitu adalah kalimat yang tahtal khat, yaitu yang di garis bawah ini, yang di garis bawahi. Nah, di garis bawah ini ya semuanya. Itu adalah yusamma kullu minha sifah, yaitu adalah sifat. Ini adalah sifatnya. Wasolal mudarrisu al-jadidatu. Mudarris atau guru atau dosen yang baru itu sudah sampai. Dosen yang baru itu sudah sampai. Nah, ini yang baru tersebut. Nah, ini ya, al-jadidu, ini kan sifat. Nah, sifatnya adalah baru. Sifatnya baru. Nah, al-jadidu ini mensifati al-mudarrisu ini, sifat dari seorang dosen itu baru. Jadi sifatnya baru. Ada lagi ra'aitu al-fatata anasyitata. Saya melihat pemudi, saya melihat cewek yang rajin, nasitah yang rajin. Nah, ya. Ini kan rajin. Ini mensifati al-fatatat. Nah, ini mensifati al-fata tersebut. Mensifati al-fata tersebut. Contoh lagi, hada talibun dakiyun. Nah, ini dakiyun. Dakiyun tersebut ini ya. Dakiyun ini mensifati talib. Jadi sifatnya dari mahasiswa ini mahasiswa yang pandai. Mahasiswa kemudian pandai. Nah, mahasiswa yang pandai.
pandai tersebut ini sifat dari mahasiswa. Jadi mahasiswa itu mempunyai sifat yang pandai. Gitu ya. Paham ya sampai sini? Oke. Nah, tersebut. Nah, ini pengertiannya. Al-ismu as-sifat madala ala sifatus syai'un min a'yani au ma'ani wa huwa maudu'u li yahmilu ala ma yushifu bihi. Itu yaitu adalah isim sifat, itu adalah isim yang menunjukkan sifatnya dari yang disifati tersebut. Nah, al-ismu mausub madala ala dhati syai'in wa haqiqatuhu wa huwa maudu'u li yatahammuli alaihi sifah. Yaitu liyatahammuli. Itu adalah yang berhubungan dengan sifatnya. Isim mausuf itu adalah isim yang berhubungan dengan sifatnya tersebut. Nah, sifat ini ya. Oke. Kemudian tatafaqal as-sifat wal mausuf fil atiyah. Nah, sifat mausuf itu, sifat wa mausuf, sifat dan mensifati tersebut itu harus saling berkaitan dalam hal rofa, nasab dan jernya. Nah, dalam hal rofa, nasab dan jernya maksudnya apa? Kalau mausufnya itu rofa, ya sifatnya harus rofa. Jika nasab, ya harus nasab. Jika jer juga harus jer. Contohnya wasol mudarrisu al-jadidu. Ini ya contohnya. Ini kan rofa al-mudarrisu. Nah, mudarris ini kan rofa ya, dibaca rofa. Al-mudarrisu. Al-jadidu juga dibaca rofa. Nah, beda lagi ra'aitu al-fatata an-nasitota. Nah, ini dibaca nasab. Kemudian juga dibaca jer. Dhahabtu ilal hadiqati al-jamilati. Saya itu pergi ke hadiqati jamilati, ke kebun yang atau ke taman yang indah. Ke taman yang indah. Ini kan dibacai hadiqati al-jamilati. Ini juga dibaca jer. Nah, itu ya, saling berkaitan dalam hal rofa, nasab, jernya. Juga saling berkaitan dengan ta'rif wan nakirah, yaitu dalam hal ma'rifat dan nakirahnya. Contohnya wasolal mudarrisu al-jadidu. Ini al-mudarris ini kan kedudukannya adalah kedudukan makrifat. Al-jadidu ini juga makrifat. Juga dalam hal nakirohnya, contohnya hadza talibun dakiyun. Ini murid yang pandai. Talibun ini nakiroh karena tidak ada alnya atau tidak ada tanda lain yang mengharuskan dia makrifat. Dakiyun ini mengikuti mausufnya, sifatnya mengikuti mausufnya berupa juga nakiroh. Contoh lagi, ini ya, dalam hal ifrad wa tasniyah wal jama'. Ifrad, tasniyah dan jama'. Yaitu dalam hal mufrad atau dia itu sendiri, dibaca sendiri, atau tasniyah berdua atau jama' banyak orang. Contoh yang ifrad atau mufrad, hada sayaratun qadimah. Ini adalah mobil yang lama. Ini mobil yang sudah lama. Nama rajulani al-ajuzani al-mukabbiraini.
Terus adat talamidu an-najihuna. Nah, ini tasniyah, ini jamak, ini mufrad. Itu ya. Oke, paham para mahasiswa? Saya lanjutkan untuk pembahasan dengan qawaidnya ini. Itu tadi dalam kitab. Nah, ini saya rangkum dalam apa ini? Dalam bentuk bahasa Indonesianya, yaitu terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam menyusun kalimat sifat wal mausuf, yaitu ada 11. Nah, tadi ya yang sudah saya utarakan di awal tadi, ya ini ya, dalam hal 4 hal tersebut. Nah, 4 hal ini ditambah, di apa ini? Kalau saya pilah-pilah dalam penjelasan dalam bahasa Indonesia itu ada 11 ini. Dalam hal mudzakkar, maka harus juga mudzakkar, jika muannas juga harus muannas, jika nakiroh itu juga nakiroh, jika makrifat juga makrifat, jika tunggal itu juga tunggal. Sama dengan yang ini tadi ya. Jika rofa dia harus rofa. Jika nasob dia juga harus nasob. Jika jer dia juga harus jer. Tapi dalam kitab ini belum ada. Kalau jika dia mudzakkar itu juga harus mudzakkar. Dan jika dia muannas itu juga harus muannas. Itu ya tambahnya ada 2 tersebut. Oke. Untuk mungkin itu kuaitnya nanti bisa kita sambung dalam sesi tanya jawab. Nanti silahkan ditanyakan apa-apa yang perlu ditanyakan. Kalau mungkin belum jelas bisa ditanyakan atau dikomeni dalam e-learning tersebut. Namun jikalau nanti kesulitan dalam e-learning bisa langsung dibahas di grup atau langsung bisa japri pribadi ke saya. Nanti jika dalam waktu tersebut saya bisa menjawab, ya kita jawab bersama-sama. Oke, itu ya. Terus untuk apa ini? Ini tadrib al-awal. Tadrib al-awal ini juga nanti sebagai tugas. Jadi tugasnya mahasiswa itu ada ini ya, sudah saya rangkum ada 3. Ada 3 ini mengerjakan latihan 1 halaman 2, latihan 1 halaman 6 dan latihan 1 halaman 9. Nanti silahkan di-download bukunya. Kitabnya silahkan di-download ya. Itu halaman 2, halaman 6 dan halaman 9. Ini untuk pertemuan yang kedua. Jadi begini mahasiswa, untuk mahasiswa semuanya ini tidak harus dikerjakan. Nanti silahkan kalian memilih dari beberapa pertemuan antara pertemuan 2 ini sampai pertemuan 7 nantinya. Nanti silahkan dipilih 3 dari setiap pertemuan tersebut mana yang dikira paling mudah dikerjakan. Itu yang dikerjakan kemudian dikumpulkan ke saya sebagai tugas sebelum UTS. Yumkin kafaituhuna awalan mini idza wajadtum mini al-akhta awil gulatot arju minkumul afa. Syukron ala husni timamikum ila liqa fi amanillah wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.